Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat di mana kita masih diistiqomahkan untuk terus menuntut ilmu syar'i, khususnya adalah ilmu nahwu. Tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji mafatihul i'rab, yakni kunci-kunci dalam memahami i'rab dari setiap kata atau bahkan kaidah dari i'rab kata-kata yang terdapat di dalam kalimat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis dari lam. Kalau kemarin kita sudah membaca jenis-jenis dari fa, dan sekarang adalah jenis-jenis dari lam. Lam itu ada banyak kegunaan fungsinya. Yang pertama adalah lamul jar. Ini masuk dalam komponen huruf-huruf jar yang memiliki fungsi memajrurkan isim setelahnya. Nah, nah, kondisi dari lamul jar sendiri dia adalah mabniyatun, ya karena dia huruf al kasri, mabninya al kasri. Mabninya apa? Alal kasri. Awil fathi. Terkadang juga dia mabni di atas fathah. Ya, seperti halnya kalau dia bersambung dengan domir. Bersambung dengan domir selain ya mutakalim. Nah, ini seperti di dalam ayat berikut. Alhamdulillahi alladzi lahu. Nah, lahu itu lamulnya adalah lamul jar. Dia masuk ke dalam domir. Kemudian dia mabninya di atas fathah. Kemudian kalau masuk ke isim zahir seperti lafzul jalalah Allah di sini lillahi. Nah, ini lamul jarnya kasrah gitu ya, berarti mabni alal kasri. Wa yatba'uha ismun majrurun, dan isim yang dijarkan mengikutinya, yakni terletak setelahnya. Awid domir atau domir yang berada setelahnya, berarti dia juga majrur. Majrur bukan lafalnya, melainkan mahalnya. Berarti karena domir itu kan mabni juga. Berarti lahuhu di sini fi mahali jarin. Awil masdar. Nah, ya. Nah, masdar di sini adalah masdar muawwal. Masdar apa? Masdar muawwal. Fi'il dengan apa? Dengan an. Juga bisa fi mahali jarin. Yang kedua ada lamul amr. Lamul amr ini tentu membuat kita kembali flashback ke materi amil jazm, ya. Harfun jazimun, dia adalah huruf yang menjazmkan, tentunya mabniun alal kasri, mabni alal kasri, awis sukun. Nah, dia juga terkadang disukun. Disukun ini kan kalau dia berada di tengah, ya, berada di tengah. Kalau berada di awal, jadi di kasrah. Wa yatba'uha fi'lun mudhari'un majzumun, dan yang mengikutinya atau yang terletak setelahnya itu adalah fi'il mudhari jazm. Contoh liyunfiq dzu sa'atin, yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun, ya bilamil amr wa alamatu jazmihi as-sukunu. Kalau kita ingin mengirab lamul amrnya saja seperti ini. Harfun jazimun mabniun alal kasri. Nah, yang ketiga adalah al-lamu al-muwatti ahlil qasam. Ya, wahiyya allati tadkhulu ala adati syar. Dan lam ini dia masuk kepada perangkat syarat. Ya, dia masuk kepada perangkat syarat untuk qasam. Kalla la illam yantahi. Nah, la illam. Ini kan perangkat syarat. Masuklah lam di sini, namanya adalah al-lam al-muwatti ahlil qasam. Yang keempat ada lamul jawab. Lamul jawab. Mabniyatun alal fathi, dia mabni di atas fathah wa taqa'u fi jawabil law. Nah, kita tahu law dan laula ini dia adalah perangkat syarat juga, tapi perangkat syarat yang tidak menjazm. Nah, perangkat syarat yang tidak menjazm tetap dia butuh jawab syarat. Nah, di jawab syaratnya itu nanti ada lamnya. Begitu. Lam, ada masuk lam di jawab syaratnya. Kita lihat contoh langsung, ya. Laula.
an mannallahu alaina. Khosafa bina ini kalimat jawab syaratnya. Masuk lamnya. Nah, ini lamul jawab namanya. Kemudian dia bisa juga masuk ke jawab kosam. Ke jawab kosam. Contoh, watallahi la akidanna. Ah, ini namanya lamul kosam atau lam fi jawabil kosam. Kosamnya kan tallahi demi Allah. Nah, gitu. Kemudian yang kelima ada lamul juhud. Nah, lamul juhud ini kan mengingatkan kita ke amil nasab. Ya, lamul juhud. Mabniyatun ala kasri wa hiyal waqi'atu ba'da kana an-naqisah al-manfiyah madiyah. Nah, intinya dia menasabkan fi'il mudhari tapi dengan bantuan an. Namun harus didahului sebelumnya makana, makana atau lam yakun. Di contoh di surah Al-Anfal didahului makana Allahu liyu'adziba. Nah, lamnya di sini udah pasti bukan lam mukai, begitu. Ya, kenapa? Karena didahului makana sebelumnya. Nah, untuk menafikan. Kemudian yang kedelapan adalah lamut ta'lil. Ya, lamut ta'lil. Nah, lamut ta'lil ini adalah huruf jar. Huruf jar yang bermakna ta'lil. Nah, ketika huruf jar bermakna ta'lil ini, dia bisa masuk ke fi'il mudhari. Nah, dia masuk ke fi'il mudhari inilah yang disebut dengan ya lamukai begitu. Ya, atau yang lebih terkenalnya dia adalah lamu ta'lil saja tanpa adanya kai. Nah, ya, dia masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya langsung mansub karena dinasabkan dengan an yang disembunyikan. Nah, di sini wa yakunul masdaru al muawwalu. Nah, masdar muawwal yakni fi'il mudhari bersama an gitu ya. Min an al mudmarah dari an yang disembunyikan. Nah, fi'il mudhari'nya itu nanti fi mahalli jarrin dengan lam gitu ya. Fi'il mudhari'nya itu fi mahalli jarrin begitu. Maksudnya masdar muawwalnya ya, bukan fi'il mudhari'nya. Masdar muawwal fi'il mudhari' dengan an, nah itu kita bilang fi mahalli jarrin bilam. Contohnya gini ya. Wa in kadu layas tafizzunaka minal ardi. Ah, yang ini. Liyukhrijuka. Itu kan nasab. Asalnya kan yukhrijuna. Nah, al-af'al al-khamsah. Tanda nasab dari al-af'al al-khamsah penghilangan nun. Paham ya? Jadilah liyukhrijuka. Nah, itu kan yang menasabkan yukhriju adalah an yang disembunyikan. Maka masdar muawwal an dari an yang mutmaroh dengan fi'il mudhari yukhriju ini fi mahalli jarrin billah. Kemudian yang kesembilan ada lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah ini ya dia dikenal dengan lamut taukid. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang ini lamut taukid, ini lam muzahlaqah, keduanya sama aja. Sama-sama masuk ke dalam khobarnya si inna. Biasanya demikian. Ya, masuk ke dalam khobar inna. Tapi juga bisa dia berada di awal. Maka di awal kita katakan lamul tidak. Maaf ya. Kalau di awal kita namakan lamul tidak. Contohnya begini. La Muhammadun rajulun. Masuk ke mubtada. Bisa. Bisa. Walakin indama yadkhulu alal jumlati nasikhun. Nah, akan tetapi ketika dia masuk nih. Ketika dia masuk ke jumlah nasikh. Maka memberikan faedah taukid. Maka kita katakanlah lamut taukid atau lam muzahlaqah. Jangan dikatakan lamul ibtidak lagi. Kenapa tuzahlaku allamu minal mubtada'i ilal khabari huruban min ijtima'i tauqidaini fi sadril jumlah. Nah, huruban di situ dari berkumpulnya dua taukid. Nah, ya, dari berkumpulnya dua dua taukid di awal kalimat untuk menghindari. Nah, ya, kenapa nggak di awal? Ya, nanti berkumpulnya dua taukid kalau di awal. Ya, udah ada lam, ada inna pula. Inna kan huruf taukid, lamnya juga taukid. Makanya dia dimasukkan ke dalam khobar. Itulah yang dimaksud dengan tuzahlaku. Disebutlah dia lam muzahlaqah atau disebut lam taukid. Contohnya gini.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innaka, mana isim inna? Kaf. Domir kaf ini isimnya inna. Kemudian mana khobar inna? Oke, jar majrur ya kan bermuta'alliq dengan khobar yang dimahzuf. Tapi intinya di situ lam masuk kepada ala khuluqin, jar majrur sibol jumlah. Nah, nah, di sini lamnya kita katakan adalah lamu taukid atau lamu zahlaqah. Jangan kita katakan lamul ibtida karena dia tidak di awal gitu atau tidak masuk ke dalam mubtada. Barakallahu fiik. Selesai pembahasan lam, maka kita akan masuk ke jenis-jenis la. La mungkin kita tahunya hanya la. Ya, kemarin kita udah belajar ya. La yang beramal amalan laisa. Kemudian eh, la nahi, namanya la nafi begitu. Nah, kita masuk yang pertama la al-atifah. Huruf atof ya. Harfu nafin mabniun ala sukun wa tusbaku bi isbatin au amrin. Nah, didahului dengan positif atau perintah amr begitu. Wa nafiyah aidan wa hiya tanfi ma ba'daha. Ini bukan bi'adaha ya, ba'daha. Nah, maka dia menafikan apa yang setelahnya. Wa tu'akkidu ma qablaha. Ini bukan kibalaha. Qablaha. Nah, dan menguatkan apa yang sebelumnya. Contoh, al-mu'minu shadiqun la kadzibun. Nah, ya. Nah, ini menafikan kan, menafikan kadzib. Menafikan kadzib dari yang sebelumnya. Maka ketika dia menafikan setelahnya, yang setelahnya dari sebelumnya, berarti dia sedang menguatkan yang sebelumnya. Ya, menguatkan yang sebelumnya. Mukmin itu jujur, tidaklah berdusta. Berarti memang jujur, begitu. Karena dia sudah datangkan lawannya yang apa? Yang dinafikan dari sebelumnya. Yang kedua adalah la yang beramal amalan laisa. Ini kita sudah bahas ya. Harfun mabniun ala sukun tarfa'u ismaha. Nah, dia merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Namanya juga beramal seperti laisa. Laisa kan saudarinya Kana. Fahiyah tanfi khobaroha, dia menafikan khobarnya dari isimnya saja. Wa yajibu ayati ba'daha ismu nakirah. Namun di sini bedanya wajib isim yang ada setelahnya itu adalah nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Qala ta'ala fala khaufun alaihim. Nah, ya. Fala khaufun alaihim. Khaufun domah jadi apa di situ? Isimnya la. Yang ketiga adalah la nafiyah lil jins. Nah, la nafiyah lil jins ini kan sama seperti inna dan saudarinya. Ya. Menasab isim murafah khobar dengan ada syarat-syarat lagi nantinya turunan dari la nafiyah lil jins menafikan isim keseluruhan jenisnya maka dia adalah harfu nafyin mabni ala sukun tansibu isma wa tarfa'u khabarah fahiyya tanfi khabaraha dia menafikan khobar dari jenis isimnya. Nah, contoh musallamatun la syiyata fiha, nah menafikan syiyata, menafikan khobarnya dari apa jenis isimnya dari jenis musallamah. Nah, ya, afwan. Menafikan khobar. Kalau ini kan syata isimnya la. Paham ya? Nah, dia menafikan khobar dari jenis syata di sini. Ya, fathah, nasab. Kemudian yang keempat la zaidah, tambahan. Namanya harfun nafin mabni ala sukun. Al-gharadu minha at-taukid. Gharad itu artinya tujuan. Dan tujuan darinya itu adalah taukid untuk menguatkan. Apalagi di dalam Al-Quran, kita sering ulang-ulang ya. Untuk mengi'rab huruf-huruf yang mungkin tergolong zaidah. Entah itu ba seperti wakafa billahi syahida, wakafa billahi syahida, huruf ba di situ yang dinempel sama lafal Allah itu baknya memang tambahan, tapi ketika kita mengirab silatan wa taukidan sebagai penghubung dan juga penguat. Nah, ya. Kemudian yang kelima adalah la nafiyah lil fi'il, harfun nafin mabni ala sukun tadkhulu alal madi, dia bisa masuk ke fi'il madi dan bisa juga masuk ke fi'il mudhari. Ya kalau dia masuk ke fi'il mudhari tentu fi'il mudhari tetaplah marfu. Ya kalau madi ya kan dia mabni yang gitu ya. Qala ta'ala fala saddaqa wa la shalla. Nah, ini masuk ke fi'il madi. Kemudian kalau masuk ke fi'il mudhari, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ya, lanya la nafiyah. Nah, ya, la nafiyatun. Mabniun ala sukun, dah selesai. Yuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'ah dhamatu az-zahiratu ala akhirih. Fala saddaqa nanti kita katakan fi'lun madin mabniun ala al-fathi, sudah selesai. Yang gitu. Kemudian yang keenam la nahiyah, ini pembahasan amil jazm. Ya seperti lamul amr tadi. Dia masuk ke fi'il mudhari, ya.
Hur harfun jazimun mabniun ala sukuni yajzimu al-fi'la al-mudhari'a yustakhdamu linnahi, digunakan untuk melarang. Nah, contoh wala tusair khaddaka linnas wala tusair. Nah, ini memberikan faedah apa? Larangan. Nah, jangan. Terjemahnya jangan. Dan dia tentu menjazam. Berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis ma. Nah, ini Masya Allah kita udah dapat jenis-jenis lam, jenis-jenis la, jenis-jenis ma sekarang nih. Oke, yang pertama ada ma al-istifhamiyah. Silakan boleh dibantu untuk membaca. Kalau ada yang mau bantu, silakan. Mau bantu aja. Silakan. Ma al-istifhamiyah sekarang. Biar teman-teman hafal juga yang baca. Ya, Ustaz. Ya, ya. Bismillah. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala. Min anwa'i ma. Mal istifhamiyah. Ismu istifhamin mabniyun ala sukun. Wa takunu lis-su'ali an ghairil aqil. Wa tahtaju ila jawabin. Ya. Qala ta'ala al-haqqah. Mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Alas, Ustaz. Lanjut. Lanjut, Tanbi. Tanbih. Tanbih. Indama tattaksilu mal istifhamiyah biharfi jarrin tuhzafu alifuha. Oke. Qala ta'ala amma yatasaalun. Oke. Paham ya? Jadi Mas Tiong ini sering diulang-ulang. Ini untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Dan tentunya kalau bersambung dengan huruf jar, alifnya hilang. Nah terus kalau ada ma yang bersambung dengan huruf jar, alifnya nggak hilang, itu ma istifhamiyah bukan. Bukan. Itu adalah ma mausulah. Nanti kita bahas di sini ada. Ya, ada nggak nih? Dimasukin nggak nih ya? Ma mausulah. Oh, anda dimasukkan. Oke, baik. Yang kedua ada manafiyah. Lanjut lagi baca. Manafiyah. La amalalaha. Ma nafiyah. Man nafiyah. Nafiyatun la amala laha mabniyatun ala sukun wala tu'saru Wala fil tu'athiru. fi'il Tidak memberikan pengaruh. wala tu'assiru afwan buku kecil kali itu bisa Hmm. wala tu'assiru fil fi'li qala ta'ala ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, ya. Nah, ini Sudah. manafiyah yang tidak beramal. Tentunya mabni ala sukun dan tentunya tidak memberikan pengaruh kepada fiil. Nah, itu dia masuk ke fiil madi itu, ma'kul tuh, begitu ya. Nah, namun dia nafiyah memberikan faedah tidak, begitu. Kultu lahum, saya tidak berkata kepada mereka illa kecuali dan seterusnya. Yang ketiga ma al amilah amala laisa. Ma yang beramal amala laisa disebut dengan ma apa kemarin? Ada yang masih ingat kita sebut ma di sini ma apa? Ma hijaziyah. Hijaziyah. Ya, ma hijaziyah. Nah, ini harus diingat-ingat. Nah, nanti kalau buka kitab Mutamimah, Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik, Syuhru Zahab, dan seterusnya. Itu aja yang diulang-ulang. Paling nanti variasinya yang banyak begitu. Pembahasan Nahwu hanya ini saja. Ini Masya Allah ini bukunya sudah cukup lengkap. Baik. Tadakhulu alal jumlatil ismiyah tarfa ismaha wa tansibu khabaraha. Dia masuk ke jumlah ismiyah namanya juga beramal seperti amalan Laisa ya, merafa isim menasab khabar. Wa ma qaumu lutin minkum bi ba'din. Nam qaumu dia rafa tanda domah sebagai isimnya ma. Yang keempat adalah ma al masdariyah. Ma al masdariyah mabniyatun ala sukun wa tuhawwalu ma'a ma ba'daha ila masdari sarihin. Ya. Kemudian ya dipindahkan, dialihkan, diubah apa yang setelahnya ke bentuk masdar sharih ya namanya juga ma masdariyah gitu. Wa taktsuru dan kebanyakannya idza sabaqat hakaf ya apabila mendahulunya nih kaf tasbih, kafut tasbih. Nah ya kafut tasbih. Wa atat baina fi'lain yang mutasyabihain dan dia datang di antara dua fi'il yang mirip. Nah, di sini kan kita lihat
Dia didahului oleh kafu tasbih kama. Nah, teman-teman semua, kama itu ma-nya adalah masdariyah dan dia masuk ke jumlah fi'liyah sebagaimana kan begitu. Kemudian ada ma masdariyah zarfiyah nih beda lagi nih. Ma masdariyah zarfiyah mabniyatun ala sukun fatakunu bimakna zaman dan dia bermakna zaman atau muddah, jangka waktu begitu ya. Wa yaghlibu wuqu'uha ya qabla al-af'al. Ini penting sekali. Nah, dan kebanyakan peletakannya itu sebelum fiil-fiil ini. Nam ya. Aishtu, dumtu, madumtu hayya. Nam ya, madumtu hayya. Artinya apa? Selama. Nah, itu. Selama saya hidup. Khala'ada hasya istata'tu. Nah, ya. Nah, nih, madumtu hayya. Ma zaidah. Ma zaidah. Ah, ini ada ma mausulah. Afwan ya. Tadi bilang nggak ada. Ma zaidah mabniyatun ala sukun. Wa ta'atta ba'da adati syart. Bukan ta'atta di sini, harusnya ta'ti ya. Dan dia datang setelah perangkat syarat atau huruf jar atau dzaraf ya. La ta'mal, dia nggak beramal. Nah, ya, nah, ini contohnya. Wala ala ladzina idza ma atau dia nggak beramal. Kita irabnya silatan wa taukid karena di dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatin. Nah, ya. Nah, apalagi ini nih fabima rahmatin. Rahmatin ini majrur. Siapa yang memajrurkannya? Apakah ma? Nah, ini huruf jar ba. Kemudian tujuh, ada mazaidah tapi yang dia beramal. Nah, dia disebutnya makafah. Disebutnya apa? Makafah. Itu yang masuk ke dalam lafal inna. Nah, apa amalannya? Amalannya adalah ya takufuh. Ya, yakni membatalkan amalan si inna itu amalannya makafah. Dan innamal a'malu biniat. Kenapa a'malu terdomah? Ya, karena batal amalan si inna. Karena ada ma di situ makafah. Wa idza waqa'at ba'da tala qalla katsura takuffu al fi'la an talabil fa'il. Nah, ya, maka dia menahan fi'il dari mencari fa'il. Kalau terletak setelah fi'il ini nih, tala, qalla sama katsura, katsura ma, udah nggak usah qalla ma, tala ma, nggak ada fa'ilnya lagi. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ma mausulah. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, ma yang bermakna isim mausul, allazi. Kalau misalkan bersambung dengan huruf jar, maka alifnya tetap ada. Kemudian yang kesembilan adalah mata ajubiyah mabni ala sukun wa tustakhdamu fi ta'ajub ala sighatin wahidatin la tataghayyar. Ini ma ada uslubnya ya, kemarin kita sudah pelajari. Kemudian ada ma al mubahamah. Dan berikutnya ada ma syartiyah. Ma mubahamah mabniyatun ala sukun wa hiya allati takunu mahalla sifah. Nah, yang ke-11 ada ma syartiyah jazimatun. Dia menjazmkan idza ihtajat ila jumlatain kalau dia butuh kepada dua jumlah. Nah, ini masyartiyah. Itu menjazm. Taf'alu. Nah, majzumun. Yang menjadi jawabnya mana? Ya, lam. Dijazm juga. Oke, berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis wow. Nah, insya Allah kita akan teruskan ini. Bentar saya izin ke belakang. Saya pause dulu rekamannya. Baik, bismillah kita lanjut lagi. Kita masuk ke pembahasan jenis-jenis dari wawu. Nah, yang pertama adalah wawul atof. Dia kita katakan mabni alal fathi, mabniyatun alal fathi. Wawu atof itu adalah wawu allati ta'tifu jumlatan, yang mengatofkan kalimat ala jumlatin, nah, ya, kepada jumlah, atau bisa pula dia menasabkan atau mengatofkan isim, begitu ya. Isim mufrad ya kepada isim yang mufrad. Ini contohnya seperti ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Yang kedua ada wawul hal, wawul hal. Nah,
Wawul hal mabniyatun alal fathi tadakhulul wawu al-haliyah. Nah, wawu haliyah ini dia masuk kepada jumlah ismiyah dan juga masuk pula ke jumlah fi'liyah. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus didahului dengan salah satu dari jenis ma'rifat. Dan jumlah setelahnya itu nantinya fi mahalli nasbin sebagai hal. Nah, contohnya begini. Idza qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Nah, nahnu usbah ini ada jumlah ismiyah yang terletak fi mahalli nasbin pada mahal nasab sebagai apa? Sebagai hal. Karena wawunya di situ ada wawu haliyah. Ya dalam keadaan nahnu usbah, kita usbah. Nah, ya. Yang ketiga adalah wawul isti'naf. Nah, wawul isti'naf ini yang sering tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ke bahasa sumber tentunya ya. Nanti kalau diterjemahkan jadi membingungkan ya makna dari bahasa sumber tersebut. Nah, dia adalah wawu yang ada di apa namanya awal kalimat gitu ya, wawul isti'naf. Nah, ya. Yang ada di mana? Di awal kalimat. Dan tentunya kalimat yang terletak setelahnya adalah kalimat baru. Ya, kalimat yang terletak setelahnya adalah kalimat baru. Kalimat isti'naf la mahala laha minal i'rab nantinya ke jumlah tersebut. Contohnya di sini kan qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Alquhu fi ghayabatil jubbi. Nah, ya. Itu adalah jumlah isti'nafiyah la mahala laha minal i'rab. Yang keempat ada wawul ma'iyah mabniyatan alal fathi wa hiya al-wawu allati bi ma'na ma'a. Nah, ini wawul ma'iyah di pembahasan maf'ul ma'ah. Tadkhulu alal jumlah masuk kepada jumlah ya wa min alamati wawil ma'iyah dan di antara tanda wawu ma'iyah annaha idza talaha ismun yu'rabu maf'ulan ma'ah ya kan. Nah, apabila yang berikutnya adalah isim yang di'rab sebagai maf'ul ma'ah, contohnya wadzarni wal mukadzibin. Al mukadzibin ini adalah isim yang berbentuk jamak muzakkar salim ketika nasab karena tanda nasabnya dengan ya. Mukadzibin kalau rafa kan mukadzibun dengan wawu. Wa idza talaha fi'lun. Nah, kalau misalkan yang terletak setelahnya adalah fi'il ya, maka fi'ilnya di situ ya fi'il mudhari' mansub gitu. Wa ya'lama as-sabirin. Nah, ya wa ya'lama as-sabirin. Kan kita belajar tentang amil nasab. Amil nasab itu kan ada di antaranya adalah al-jawab bifa dan wawu. Nah, fa-nya fa sababiyah, wawunya wawu ma'iyah. Namun sebelumnya harus jumlah-jumlah apa? Jumlah-jumlah tertentu tuh seperti nahi. Nah, ya, amr. Berikutnya yang kelima ada wawul qasam. Ya, dia adalah harfu qasamin wajarin mabinun alal fathi idza kana ba'dahu muqsamun bihi majrurun. Nah, yang setelahnya itu nanti disebutnya muqsam bihi wasyamsi. Ya, wasyamsi. Muqsam bihinya adalah asyams. Majrur ya karena wawu qasam ini sama seperti huruf jar yakni memajrurkan isim setelahnya. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Ajurum mengikut sertakan huruf qasam ya setelah menyebutkan huruf-huruf jar kan wahiyya min wa ila wa an wa ala fi wa rubba dan seterusnya wa huruful qasami wahiyya al wawu wal ba'u wa ta'u kata Al-Imam Ibnu Ajurum di matan Jurumiyah beliau. Selesai itu pembahasan jenis-jenis yang pertama lam ya kemudian la ma dan wau. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang la siyama nih. Artinya apa lagi? Ini ada variasi i'rabnya dan susunannya ini Masya Allah. Jadi kita tidak perlu baca kitab mulakhas qawaid lughah Arabiyahnya kuat Ni'mah. Di sini sudah tercakup, tersimpan, terliputi keseluruhannya. Nah, bagus bukunya ini kita akan baca nanti sampai sampai halaman 500 lah. Karena setelahnya nanti buku ini hanya seputar latihan i'rab. Sudah ada i'rab-i'rabnya. Ustadz, izin bertanya Ustadz.
Iya, silakan. Yang mal mubhamah itu maksudnya apa? Bagaimana Ustaz? Mal mubhamah. Oke, ma mubahama. Bentar. Ini ya. Nah, tadi belum saya jelaskan ya. Baik. Ma mubahamah ya, ma mubahamah ini seringkali dikatakan sebagai ma nakiroh tammah mubahamah ya, ma ibhamiyah. Nah, itu ma yang menjadi sifat bagi isim nakiroh ya. Ma yang menjadi sifat bagi isim nakiroh. Oke, mungkin bingungnya itu terjemahnya apa ya? Terjemahnya itu yang mana aja. Yang mana aja. Contohnya, ro'a itu rojulan ma. Coba terjemahin. Saya melihat Saya melihat seorang lelaki yang mana saja gitu Ustaz. ya laki-laki apa aja. Begitu. Oh, Kan laki-laki sabar. iya, kan nakiro. Nah, ya. Hmm. Nah, begitu. Oh, nah, Ustaz. Jadi contohnya demikian. Oh, syukur Ustaz. Jadi takdirnya tuh begini. Eh, Ra'aitu rajulan ma itu seperti takdirannya ra'aitu rajulan ayya rajulin. Nah, ayya rajulin ada ainya tuh. Ra'aitu kitaban ayya kitabin. Nah, ra'aitu kitaban ma fil maktabah. Saya melihat buku apa saja buku di perpustakaan itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ingat dia nanti mabni alas sukun. Ya, dan nanti dia punya mahalnya mahal sifat. Ya, mahal sifat kepada isim nakiroh sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau di sini mahnya itu fi mahalin nasbin na'tun gitu Ustaz ya. Rojulan mah itu. Iya, mabni ala sukun. Fi Oh, mahali mabni. naktun. Hah? Ya mabni kan di sini dikatakan mabniya. Oh iya. Oh, Iya, nah Ustaz. mabniya Fi ini udah. mahali. Ini nanti dilihat ya. Ini semuanya semua huruf-hurufnya nih. Mana yang huruf, mana yang isim. Nah gitu. Oh, syukran Ustaz. Kalau kalau huruf keseluruhannya mabni ya. Kalau huruf ke semuanya mabni. Nggak ada huruf yang mu'rab nggak ada. Kalau isim baru ada yang mu'rab, ada yang mabni. Gitu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan?
Nah, jika tidak ada, mungkin insya Allah kita lanjutkan di hari Jumat pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Wa iyyakum.